Hai sahabat-sahabat Dinarji, saya Daniel Wibowo ya kembali bersama dengan Anda di Power Tips persembahan dari Dinarji Indonesia. Melanjutkan dari episode-episode berikutnya sebelumnya maksud saya tentang effective selling begitu ya. Kemarin di tips sebelumnya bersama dengan Joko Murjono cerita tentang mendengarkan klien untuk mengerti. Lebih banyak berdiskusi bukan memberitahu. Lebih banyak bertanya ya. Di episode kali ini saya ingin tahu lebih banyak, kalau harus lebih banyak bertanya, apa sih yang harus ditanyakan? Cara bertanyanya seperti apa? Langsung mari kita tanyakan. Joko Murjono. Hai Pak Joko. Halo Daniel, minal aidin wal Mohon faidin. maaf lahir dan batin ya. Ini kemarin Ya, Lebaran libur kan, pas hari Kamis kita launching. Ini episode berikutnya. Pak DJ, ya, nggak apa-apa ya saya panggil Pak DJ ya. Ini tentang nggak apa-apa. tentang bertanya nih. Lebih banyak bertanya ke klien gitu. Kadang-kadang eh, nggak tahu nih mau tanya apa gitu. Pengalaman di Narji sendiri seperti apa? Em, kita tuh sering kali kalau kita sendiri ya, waktu kita bertemu dengan klien, Dinarji Consultant itu selalu lebih banyak bertanya Mhm. karena kita berusaha mengerti. Nah, jenis pertanyaan kita yang kita gunakan lebih banyak terbuka pertanyaannya, bukan tertutup. Misalnya? Jadi ya lebih ke arah apa yang menjadi masalah, apa Oh, yang diinginkan, bagaimana kondisinya saat ini, semua yang tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Kalau tertutup kan ya atau tidak. oke. Nah, kalau pertanyaan tertutup itu lebih kayak kita diinterogasi nantinya. Ya nggak? Daniel sudah makan belum? Sudah, Sudah. Makan siang sudah? Sudah. Oke, Daniel sudah. melakukan ini tidak? Iya, Iya. iya, tidak, iya, tidak. Nah, pertanyaan yes no gitu. Itu akan membuat lawan bicara kita merasa seperti diinterogasi. Nah, ini suatu Hmm. apa sih dalam tahap sales itu kalau kemarin Saras bilang kita harus ngumpulin yang diinginkan Ya. oleh klien, kita harus mengerti apa yang mereka maui. Nah, itu hanya bisa digali tanpa asumsi dari kita kalau kita bertanya menggunakan lebih banyak pertanyaan terbuka. Dan ini menghindari kesan interogasi, ini justru malah membuat kita kayak apa ya, ngobrol biasa gitu. Hmm. Kayak sama teman Hmm. ngobrolnya. Hmm. Karena kita punya pengalaman juga dengan satu klien yang membeli innovation Ya. kelasnya kita gitu kan. Nah, salah satu yang paling istilahnya mindsetnya paling tertutup, istilahnya belum belum melihat mindset yang lain adalah Hmm. cara mereka bertanya, karena mereka cenderung melakukan pertanyaan lebih ke arah eh, tertutup interogasi, bukan ngobrol. Hmm. Nah, di sini untuk merubah mindsetnya itu dari sifatnya pertanyaan tertutup atau kayak tendensinya kualitatif lah, Mhm. atau kuantitatif. Nah, yang tertutup tuh akan lebih banyak quantity yang dapat. Makan berapa banyak sehari? Ya. 3, ini berapa, itu berapa, ini suka apa tidak? Yes, no, gitu kan. Instead of bertanya yang lebih jawabannya yang quality yang kita mauin, kita mau tahu. Jadi kita berusaha mengerti lawan bicara kita. Oke. Caranya adalah Itu. dengan menggunakan pertanyaan terbuka, ya agar Yes. terjadi interaksi dan ngobrol. Yang ditanyain apa, Pak? Nah, kalau kita mau mencari atau mau menjual sesuatu yang dibutuhkan, gitu kan, atau mencari suatu solusi yang mungkin dibutuhkan oleh klien kita, ini dalam topiknya masih jualan kan ya, kita harusnya fokuskan pertanyaan kemana? Apakah masa lalu, masa sekarang, atau masa depan? Masa depan. Kalau masa lalu, kita akan dapat banyak istilahnya apa ya, sesuatu yang mungkin sifatnya data gitu kan, Oh memang ya, sudah pernah ya, ya, terjadi ya. di masa lalu, tapi itu tidak memberikan potret terhadap kondisinya yang saat ini. Itu udah pernah terjadi sebelumnya.
pertanyaan terbuka kita, kualitatif questions-nya kita itu lebih arah mengerti saat ini tuh apa kondisinya, situasinya apa yang dihadapi. Karena yang udah masa lalu kan nggak bisa kita rubah. Betul. Mungkin perlu kadang-kadang, yes. Tapi tidak selalu, jangan terlalu fokus ke masa lalu kalau saran dari saya. Saat ini dan lebih ke arah yang diinginkan. Jadi itu udah masuk ke masa depan. Gitu. Karena ini suatu pengalaman yang agak unik gitu kan waktu kita mencari kantor Dinarji Indonesia tuh. Posisinya di mana, enaknya di mana gitu, luas kantornya kayak apa. Banyak broker yang saya kontak itu hanya bertanya kepada budget mostly. Budgetnya berapa, Pak? Iya, betul. Oke, dicariin. Ini enggak ini di luar area. Baru bertanya areanya yang mana, gitu kan? Baru di scope di situ. Tapi masih budget sama area. Setelah daftarnya habis, biasanya dia akan cuekin saya. Karena dia udah nggak punya database lagi kan, gitu. Oh, saya udah nggak ada lagi Pak, habis Pak barang saya dagangannya. Lah, kalau menamakan diri kita konsultan, gitu kan, untuk whether itu untuk rumah, untuk produk, untuk solusi, even produk banking aja, itu kita kan juga harus lebih mengerti dulu saat ini kebutuhannya apa, ke depannya kebutuhannya apa lagi. Nah, kalau kita bertanya seperti itu, seperti broker yang akhirnya berhasil mendapatkan kantor yang sekarang Dinarji berkedudukan nih di mana Brawijaya itu karena dia berusaha mengerti areanya di mana, kebutuhannya berapa orang di kantor, mau ada apa aja di kantor. Wah, bayangannya bisa mandi ya di kantor. Iya, karena saya hobi sepedaan, saya kadang-kadang sepedaan ke kantor, terus kalau siangnya meeting kan saya harus bisa mandi, saya bilang. Jadi kayak ngobrol sama teman. Kedepannya akan berkembang jadi 100 orang atau 50 orang nggak Pak kantornya? Wah, belum tentu. Saya nggak ngelihat dalam 5 tahun ke depan. Kita akan tetap butik. Oke, terus bayangan kantornya kayak apa nantinya? Pengennya sih kayak kafe, karena kita saat ini sering bekerja di kafe, dan kita nyaman. Nah, dari kriteria itu dia tahu, dia bawa saya jalan-jalan cuma 3 kali kalau nggak salah. Yang di kali ketiga langsung dapat dengan budget yang kita mau, dan suatu rumah tua yang potensi kita renovasi untuk jadi kayak kafe dengan budget kita untuk renovasi. Ini pentingnya kalau kita mau berjualan, bukan cuma sekedar hard selling, pushing produk gitu kan, yang kita punya ini, begitu yang punya kita punya habis, oke, saya nggak bisa jualan ke Anda gitu. Tapi kita berusaha mengerti, bahkan kita go beyond. Maksudnya waktu kita dapat rumah itu bukan dalam listingnya broker. Justru brokernya ini malah berani masuk ke rumah itu yang lagi ada bazar, mencari tahu siapa pemiliknya, ngobrol, kenalan sama pemiliknya, rumah ini mau disewain nggak? Kayaknya ada yang tertarik nih klien saya. Ini bedanya si penjual sama si konsultan yang jualan, kalau buat saya. Bagaimana untuk memastikan bahwa si klien happy dengan tawaran yang kita berikan, Pak? Nah, itu setelah terjadi sales itu sudah tertutup, apakah kita cuek sama klien? Kita nggak ngubungin lagi, nggak even nanya bagaimana, apa ininya, masih ada kebutuhan lain nggak, suka nggak kemarin yang ini, wah sudah jadi sampai di mana, renovasinya sudah sampai mana gitu. Nah ini kan kalau di dunia sales tuh dibilang hunter sama farmer. Gitu. Hunter itu kan mencari klien baru, dapat akuisisi baru, gitu kan, klien baru. Kalau farmer kan kebanyakan kalau di sales itu lebih ke arah, oh ini big account harus dibikin loyal, nah kita harus farming dia. Farming kan hubungannya kan
menanam benih lagi, dirawat, Ya. disiramin, and so on. Makanya ada istilah itu. Nah, apakah dalam seorang sales itu hanya hunter saja atau hanya farmer saja, atau bahkan bisa dua-duanya ada di dalam satu orang sales? Ideally, kita harus punya mindset yang bisa switching, karena mindset itu kan kita yang kuasai. Oh, saat ini saya lagi cari klien baru. Oke, saya pakai hunter. Kalau sudah dapat, mindset saya harus switch. Bagaimana saya bisa meretain klien itu supaya terus membeli dari saya. Nah, ini udah masuk ke ranah farmer, and itu aktivitas yang totally berbeda. It's all in the mindset. Oke. Baik, jadi hari ini yang kita obrolkan tadi adalah tentang bertanyanya bukan interogasi, tapi lebih ke ngobrol. Kemudian yang kedua, fokus pada sekarang, kebutuhan sekarang dan juga masa depan. Sekarang dan ke depan, ya. Oke, baik. Itu mindset yang harus dimiliki untuk Anda memulai sales-nya. Sepertinya lebih pas kalau Pak Joko yang menyampaikan recap-nya, apa tipsnya untuk sahabat-sahabat Dinarji di episode kali ini. Oke, berarti satu, refleksikan ke diri sendiri dulu, gitu. Apakah cara saya bertanya benar apa tidak? Bagaimana caranya? Rekam aja diri sendiri pada saat melakukan aktivitas itu. Seringkali kita nggak sadar loh. Kita ngotot, kita bilang kita bertanya pertanyaan terbuka, padahal tidak. Kita ngotot, kita ngobrol, padahal kita gayanya kayak polisi lagi interogasi. Nah, ini sesuatu yang rekor. So, kenali dulu di mana area kita harus improve supaya sales kita bisa meningkat, relasi kita dengan klien kita bisa naik, gitu kan, bisa makin bagus, gitu kan. Nah, yang kedua adalah lihat pertanyaan-pertanyaan kita. Kita terlalu menggali masa lalu atau kita menggali saat ini. Kita berusaha mengerti saat ini. Nah, itulah mindset yang lebih friendly untuk mendapat data yang kualitatif, gitu kan. Kira-kira itu rangkumannya. Siap. Mari silakan dicoba dulu, sahabat Dinarji. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, kemudian silakan dipraktekkan sambil direkam sebagai evaluasi Anda agar sales Anda semakin meningkat. Kita ketemu di episode selanjutnya. Pak Joko, terima kasih. Thank you, Daniel. Saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa.